Inilah karomah yang dianggap paling agung dalam perjalanan spiritual Sunan Kalijaga. Ini bukan tentang kesaktian fisik, melainkan penaklukan diri. Di balik kisahnya yang masyhur, tersembunyi laku terberat seorang pemuda yang dulu gelisah, yang akhirnya menemukan dirinya sendiri, hanya dengan berdiri diam dalam hening yang mengiris. Arsip ini akan membuka kisah tentang bagaimana Raden Mas Said, seorang bangsawan pemberontak, memulai janji yang mustahil di tepian air yang mengalir tenang. Said bukan pemuda biasa, ia pemuda cerdas, penuh gejolak, dan berani menolak tirani ketidakadilan yang merobek negerinya, meski caranya kala itu masih diliputi amarah. Sunan Bonang, sang guru yang bijak, melihat sesuatu yang lebih tajam dari amarah Said. Keinginan membara untuk berubah, dari situlah takdir spiritualnya dimulai. Perintah Sunan Bonang sederhana, namun mengandung makna yang jauh melampaui logika duniawi. Sebuah ujian bagi jiwa yang haus akan kedalaman. Pergilah ke tepi kali, berdirilah, heninglah, sampai aku datang memanggil. Tak ada batas waktu, hanya satu tugas yang terdengar mustahil. Said batu, ia menatap air, mengatur nafas, menahan batin yang segera bergejolak. Dalam keheningan selalu ada ribut yang tak terlihat. Pada awalnya, tubuh Said berontak hebat. Kakinya kesemutan, punggungnya panas, rasa lapar membaringkan bara kecil yang perlahan jadi api. Namun tubuh manusia rupanya tahu cara menyerah pada kelelahan yang ekstrim. Yang lebih berat justru pikiran, medan perang abadi bagi sang pencari sejati. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Orang-orang desa mulai memperhatikan sosok aneh yang berdiri di kali. Desas-desus pun menyebar. Ia gila atau penjaga gaib. Ia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya perlahan mulai menyatu dengan landscape alam, menghilangkan batas antara manusia dan bumi yang ia pijak. Lumut merayap di betisnya, seolah memeluk seorang tamu yang datang terlalu lama. Kulitnya menghitam, keras seperti kayu yang direndam bertahun-tahun dalam sunyi. Dan inilah fenomena yang menandakan Said telah melampaui batas fisik manusia. Arus sungai anehnya mengalir memutar. Air itu segan menyentuh tubuhnya, seakan alam raya memahami bahwa ia sedang menjalani laku spiritual yang tak boleh diganggu. Tahun berganti tanpa hitungan pasti, dan yang pasti waktu manusia sudah tidak berlaku bagi Said. Ia adalah patung kesabaran yang tak terhancurkan. Bukan tubuhnya yang diuji lagi, karena tubuh telah menyerah. Ujian terberat datang dari dalam, melawan ego dan ingatan masa lalu. Di balik diamnya, lautan kekacauan batin bergolak. Bisikan rasa bersalah, amarah atas ketidakadilan yang dulu ia lawan, dan keinginan mencekik untuk menyerah.
Dalam tradisi Sufi, laku ini disebut mematikan diri sebelum mati, tetapi bukan bunuh diri, melainkan mematikan ego secara total. Bayangkan berdiri dalam sunyi selama begitu lama, tak ada lawan bicara, tak ada hiburan, dan tak ada tujuan selain berhenti menjadi aku yang penuh gejolak. Di titik ini, manusia kehilangan rasa waktu. Lapisan-lapisan ego rontok satu persatu, larut seperti pasir yang disapu ombak sungai. Said tidak lagi menemukan dirinya sebagai bangsawan atau sebagai perampok, bahkan sebagai murid. Identitasnya adalah manusia yang telah dihapus oleh keheningan. Ia hanya sebagian kecil dari alam, seperti pohon, batu, atau bayangan awan yang lewat. Diamnya bukan lagi diam manusia, melainkan diam batu yang mengajarkan kesabaran. Keheningan menjadi medan perang terakhir. Jangkar yang menahannya adalah bisikan dari sang guru. Kesaktian sejati adalah menahan amarah. Suatu sore, setelah masa yang tak terhitung, Sunan Bonang akhirnya kembali. Ia tenang seperti seseorang yang kembali menjemput janji lama. Sunan Bonang berdiri di depan sosok yang kini tampak seperti patung alami itu. Ia mendekat dan berbisik, memecah keheningan bertahun-tahun. "Sudah, Said, kau sudah hening." Tubuh Said bergerak pelan, menunduk. Langkah pertamanya goyah, namun jiwanya sangat kokoh, telah terlepas dari belenggu masa lalu. Kau telah belajar mengalir tanpa melawan. Kau tidak lagi menjaga dirimu. Kau kini menjaga seluruh aliran hidup. Dari laku inilah lahir nama Kalijaga. Banyak orang salah memahami laku ini sebagai pertunjukan kekuatan fisik atau kesaktian, padahal bukan itu inti dari karomahnya. Karomah sejati Sunan Kalijaga adalah menaklukkan ego, menaklukkan amarah, menaklukkan keinginan untuk tampil kuat. Dari seorang pemuda yang berontak, lahirlah seorang wali yang paling luas, rendah hati, dan paling mampu menjembatani budaya dengan agama. Kekuatan terbesar datang dari diam yang paling lama. Keheningan adalah pintu menuju cahaya batin. Rangkul kekacauan batinmu dan jadilah penjaga aliran hidup. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya dan inilah Kronika. Sampai berjumpa di episode kisah selanjutnya.